Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Khurafat, ini berbahaya, ya. Terus terang, ketika tadi saya melihat tangannya yang gini-gini, nah itu mayatnya Nabi Muhammad katanya tempat terus yang gini-gini, nah. Ya, masya Allah. Betapa teganya membuat khurafat seperti ini, ya. Kok sampai hati gitu, ya. Ini saya mencium aroma Guru Bakhit ini. Antum muridnya Guru Bakhit ya? Ah, Masya Allah. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luh Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Salam sejahtera buat kita semua. Rahmah, barokah, salamah. Semoga Allah curahkan kepada kita semuanya. Kembali saya hadir untuk meluruskan apa yang menjadi komentar daripada Heri Pras terkait Kiai Haji Zaini atau Simbah Sekumpul. Apa yang disampaikan para duriyah, para santri-santri Simbah Sekumpul tentang wejangan, tentang nasihat, tentang cerita, ya, sekali lagi, semua penuh ibarat-ibarat, ya, yang tidak semua paham, termasuk Kang Heri Pras. Simbah Yai Sekumpul bercerita pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong dicermati kata-kata saya. Di channelnya Kang Heri Pras bilang mirip, bukan. Abah Sekumpul bilang itu bukan mirip. Muhammad ya aku ya Muhammad. Dalam artian ini sifat nubuahnya, sifat kenabiannya, bukan secara jasad, bukan secara zahir. Walaupun Simbah Sekumpul, Simbah Yaini itu adalah dzurriyyat Rasulullah, secara zat, secara darah, cucu Rasulullah. Tapi dalam video itu tidak bilang mirip. Tapi Muhammad itu Zaini, Zaini itu Muhammad dalam sifat nubuah, dalam sifat kenabian, bukan secara jasad. Berarti secara rohaniyah, secara ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW sudah masuk ke dalam diri Simbah Yai Sekumpul. Pahami. Adapun Simbah Yai Sekumpul menyatakan yang bergerak itu bukan jasad Rasulullah, tapi kuburan Rasulullah. Rasulullah keluar, diciumlah dan dipeluklah oleh Simbah Yai ini, Simbah Sekumpul. Bukan jasad Rasulullah yang bergerak. Penuh makna, penuh ibarat inilah yang tidak semua paham apa yang disampaikan oleh Simbah Sekumpul. Tolong pahami. Jangan menganggap bahwa Simbah Yaini itu berhalusinasi, menghayal, ya. Simbah Yaini itu sedang menyamakan kedudukannya dengan Rasulullah, tidak. Justru Simbah Yaini ini iktibanya kepada Kanjeng Nabi.
semua ajaran-ajarannya kepada Kanjeng Nabi. Ilmu-ilmu Kanjeng Nabi diseraplah oleh Simbah Zaini secara sifat nubuah. Beliau menyamakan, bukan mirip ini loh, beda. Nek kue mirip kethek, berarti kamu bukan manusia. Tapi nek ngomong kue kethek, kue manusia. Nek dunake kue mirip kethek, berarti kue dudu manusia. Kalau menyatakan saya mirip Rasulullah, berarti bukan Rasulullah, bukan kembaran Rasulullah. Tapi kalau secara sifat nubuah, Nabi Muhammad Simbah Yaini sekumpul, Simbah Yaini sekumpul, Nabi Muhammad sekarang nubuah, itulah sifat-sifat rohani, sifat-sifat ajaran. Karena dalam ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tarekat, itu ada beberapa etape sifat 20 yang namanya muraqabah. Ada ahadiyah, ada ma'iyah, arrobiyah, dan lain sebagainya. Kalau saya jelaskan di sini, Heri Pras tidak akan paham. Dan mohon maaf sekali kepada Kang Heri Pras, seyogianya antum tabayun kepada santri-santri atau murid-muridnya Simbah Yai sekumpul. Jangan sampai nanti apa yang disampaikan Kang Heri Pras melihat video itu sudah editan, video itu sudah potong-potong, kan tidak sama. Dan juga saya punya saran kepada Muhyiddin, Duriyah, ataupun santri-santri murid-muridnya Mbah Yai sekumpul, manakala ada tarbiyah, ada nasihat, ada wejangan, ya, yang dalam saat itu wejangan, nasihat, pelajaran itu tidak semua paham, dan pelajaran itu khusus untuk kalangan tarekat, kalangan tasawuf, yang orang syariat belum bisa memahami, janganlah diviralkan lewat video. Ini bahaya, bisa disalahartikan. Sekarang itu canggih, HP itu sudah bisa buat ngedit, dimirip-miripkan suaranya seseorang, dipotong videonya, foto bisa dijejerkan dalam satu tempat. Itu bahayanya seperti itu. Mohon maaf sekali saya sampaikan itu, karena demi menjaga nama baik Simbah Yai sekumpul, yang saat ini beliau sudah wafat, ada seseorang yang mengorek-ngorek pembicaraan beliau, yang mengorek-ngorek ajaran-ajaran beliau, bahkan sudah menyesatkan beliau, mengkafirkan beliau, memusyrikan beliau, membuat beliau itu berhalusinasi, menghayal, dan lain sebagainya. Ini sangat bahaya sekali, karena tataran Heri Pras, dia hanya membaca ayat-ayat berdasarkan terjemahan, bukan berdasarkan tafsir, bisa salah arah. Bisa-bisa di alam zaman yang sekarang, di Quran terjemahan halal darahnya orang yang tidak mau menjalankan syariat Islam, kafir, harus dipotong, dipenggal kepalanya, harus dibunuh. Kalau itu tidak ditafsiri secara benar, bagaimana hal itu? Makanya dijabarkan lewat ilmu fikih, mereka tentunya akan saklek. Di dalam Quran itu tidak ada mengatakan daging anjing itu haram. Di dalam Al-Quran juga tidak mengajarkan bagaimana tata cara sholat 5 waktu.
Masih banyak hal-hal lagi yang semua itu perlu diuraikan lewat hadis Rasulullah, lewat ijma, lewat qiyas, lewat ilmu-ilmu fikih, yang pemahaman fikih itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya disebutlah fikih peradaban. Saya kira saya tidak perlu panjang lebar. Kepada muhibin Simbah Yai Sekumpul, seyoganya marilah kita satukan suara untuk membendung orang-orang yang model-model Harry Pras inilah, yang tidak mengenal siapa Guru Sekumpul, yang tidak tahu bagaimana fisik Guru Sekumpul, yang tidak tahu bagaimana tingkah laku Guru Sekumpul, sudah menjustis Guru Sekumpul berhalusinasi, menghayal, musyrik, kafir, dan lain sebagainya. Ya. Tarekat Guru Sekumpul adalah tarekat Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau bergerak, bagaimana beliau berperilaku. Sifat-sifat nubuah inilah yang sudah masuk ke dalam rohani Simbah Yai Sekumpul, sehingga Muhammad itu aku adalah Muhammad secara sifat nubuah, bukan secara jasadiah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku ya Allah, Allah ya aku, dalam artian aku ciptaan, bukan aku zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kala itu. Manakala Syekh Siti Jenar itu hidup di era sekarang, saya kira masyarakat sudah bisa menerima. Kalau dulu Syekh Siti Jenar hidup di mana syariat belum kuat, mengatakan bahwa di batu ada Allah, di pohon pisang ada Allah, di dalam diriku ada Allah, mereka menyalahartikan bahwa batu itu Allah, pohon pisang itu Allah, Syekh Siti Jenar itu Allah. Padahal enggak, itu secara hakikat bahwa adanya batu itu yang menciptakan Allah, adanya pohon pisang itu yang menciptakan Allah, adanya Syekh Siti Jenar adalah hakikatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup jelas ya? Mohon maaf atas khilaf perkataan yang kurang berkenan. Zakat Lukbito melaporkan NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.